Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Misha Tutik akan memaparkan data penjualan mobil Ferrari selama 10 tahun terakhir, khususnya fokus pada tahun 2025 yang mencakup rencana penjualan, nilai penjualan, serta perputaran dan pengumpulan piutang. Yang pertama bisa kita lihat pada data perputaran piutang. Di sini ditampilkan bahwa data penjualan bersih di tahun 2025 sebesar 32.043.726 juta. Piutang awal tahunnya 30 triliun, piutang akhir tahun 5 triliun. Perputaran piutang ini rata-rata piutang 17.500. Ini didapat dari piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi 2. Terus ini perputaran piutang diambil dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Dan rata-rata pengumpulan piutang diambil dari 360 dibagi dengan perputaran piutang. Kenapa 360? Karena itu adalah waktu dalam 1 tahun. Kita bisa lanjut ke ini. Pertama-tama kita lihat pada bagian atas tabel yang merupakan rencana penjualan tahun 2025. Terlihat bahwa total rencana penjualan mencapai 75.182 unit. Dengan harga jual satuannya itu 572.250 per unit, sehingga total nilai penjualan sepanjang tahun 43,24 triliun. Penjualan terbesar terjadi pada bulan Desember karena dia bisa mencapai 4,3 triliun. Sedangkan yang terendah adalah di bulan April sebesar 2,88 triliun. Nilai penjualan ini kemudian menjadi dasar untuk menghitung piutang yang akan dikumpulkan setiap bulannya. Untuk mengumpulkan piutang, perusahaan menggunakan sistem persentase, yaitu %75 dari penjualan bulan sebelumnya ditagih pada bulan berjalan, 5% ditagih 2 bulan setelahnya, dan 20% sisanya 3 bulan setelahnya. Misalkan ini di bulan Februari, piutang yang ditagih berasal dari penjualan Januari, yaitu sebesar 75% atau 2,77 triliun. Ditambah 5% dari Januari itu dan 20% dari penjualan itu sendiri. Hal ini terus berulang dan membuat pola siklus piutang setiap bulannya. Lalu di bulan Mei, misalnya piutang yang ditagih berasal dari 5%. 5% ini penjualan dari bulan Maret, 202,4 miliar. 75% bulan April itu 2,16 triliun, dan 20% dari April sendiri 577,8 miliar, sehingga total piutang masuk di bulan Mei mencapai sekitar 2,83 triliun. Pola ini memperlihatkan bahwa piutang
dikumpulkan secara bertahap dalam 3 bulan dan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan kas perusahaan. Terlihat juga bahwa pengumpulan terbesar terjadi di bulan Desember karena mengakumulasi piutang dari Oktober dan penjualan puncak di bulan November serta Desember sendiri. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa penjualan tahunan Ferrari menunjukkan tren yang tinggi dan stabil. Pengumpulan piutang dikelola secara sistematis dalam 3 bulan per siklus. Dan manajemen kas perusahaan sangat bergantung pada konsistensi arus masuk dari piutang yang berhasil ditagih setiap bulannya. Mungkin demikian pemaparan yang mengenai pengumpulan piutang Ferrari tahun 2025. Semoga dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana proses keuangan perusahaan dikelola secara efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.